Puji Tuhan. Salam, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Mari kita mendengar firman Tuhan. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebatnya kuasa bagi orang yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita baru saja membaca firman Tuhan, dan saya percaya firman Tuhan ini akan menjadi rema dalam hati kita. Saya menemukan 3 hal penting yang Paulus sedang bicara kepada jemaat di Efesus. Hal yang pertama yang Paulus bicarakan adalah mengenal Allah dengan benar. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di akhir zaman ini semua kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus meningkatkan kerohanian kita kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mengenal Tuhan kita dengan benar. Sebab ada banyak orang yang mengenal Tuhan sepintas lalu saja. Itu sebabnya ketika ada persoalan, ada masalah, mereka gampang jatuh dan hancur. Pagi hari saya mau beritahukan kepada kita semua, mari kita mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal Tuhan dengan benar artinya kita begitu jatuh cinta sama Tuhan. Kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Kita membangun hubungan yang intim kita dengan Tuhan. Kita semakin hari semakin dalam cinta kita kepada Tuhan. Dan kita mengenal pribadinya, mengenal karyanya, mengenal sifat-sifatnya, karakter Yesus itu sendiri. Sehingga kita semakin bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Mengenal pribadi Yesus lewat apa? Lewat kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Lewat kita membaca firman Tuhan siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan bukan merenungkan saja, tapi kita mau melakukan dengan komitmen hati yang sungguh-sungguh, mau melakukan setiap perintah Tuhan dalam hidup kita. Kita mau memuji Tuhan, mau menyembah kepada Tuhan, kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur. Itu semua menjadi gaya hidup kita sebagai orang-orang yang cinta kepada Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita sudah banyak menerima kasih karunia Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang terlalu banyak yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Itu sebabnya hari-hari ini mari kita semakin mengenal Tuhan. Di tengah-tengah masa yang sukar dan sulit ini, kita makin hari makin mengenal Tuhan. Kita mencintai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, yang sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan hidup kita. Jangan kita mengenal Yesus hanya sekedar menjadi pengetahuan firman saja, tapi kita mengenal Dia dan mengalami Kristus dalam hidup kita. Itulah yang membuat kita semakin kuat, semakin kokoh di dalam Tuhan. Dan kita semakin bertumbuh menjadi kuat di dalam Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kita mengenal panggilan Tuhan yang penuh dengan pengharapan dalam hidup kita. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada saudara hari ini, pengharapan yang kekal itu hanya kita bisa dapati di dalam Yesus Kristus Tuhan. Memang dunia juga memberikan pengharapan kepada kita, tapi apa yang dunia berikan kepada kita itu hanya sementara saja.
Itu sebabnya banyak orang sedang mengejar pengharapan yang dari dunia ini. Banyak orang hanya mengejar harta, kekayaan, kedudukan dalam dunia ini, karena dia pikir itulah yang menjadi pengharapan di dalam hidupnya. Tapi hari ini saya sebagai hamba Allah, saya mau beritahukan bahwa pengharapan yang kekal itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia memberikan hidup yang kekal. Di dunia ini hanya ada dua hal saja. Kita hidup setelah kita mati. Apa yang kita mau dapatkan? Apakah kita mau pergi kepada kehidupan yang kekal, surga yang mulia, atau kita mau pergi kepada kematian yang kekal, yaitu neraka? Mari kita pikir bersama. Kalau ada di antara saudara hari ini yang belum percaya kepada Yesus, bukalah hatimu dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab Alkitab berkata di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang bisa menyelamatkan hidup manusia. Hanya nama Yesus yang bisa menyelamatkan hidup kita. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, guru agama boleh banyak, penginjil boleh banyak di muka bumi ini. Tapi hanya ada satu juru selamat yang bisa menyelamatkan hidup manusia. Namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita buka hati kita dan kita percaya kepadanya, kita pasti diselamatkan. Dan itulah harapan yang kekal yang kita akan miliki di dalam kerajaan surga. Yang ketiga, yang terakhir adalah kita harus mengakui betapa hebat kuasa Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Kuasa Tuhan itu dahsyat, kuasa Tuhan itu ajaib bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan ragu-ragu terhadap kuasa Tuhan. Sebab kuasa Tuhan itu unlimited power. Tidak ada batasnya. Kalau kuasa Tuhan menyembuhkan orang sakit 2000 tahun yang lalu dengan banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus, hari ini kita tetap percaya betapa hebat kuasanya bagi orang yang percaya. Kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita akan mengalami kuasa Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kita akan terus mengalami mujizat demi mujizat dalam hidup kita, karena betapa hebat kuasanya bagi orang yang percaya. Kalau kita tidak percaya, kalau kita bimbang, kita ragu, kita tidak akan bisa mengalami mujizat. Kunci kita mengalami mujizat adalah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini kalau saudara sedang punya masalah, punya pergumulan hidup, punya beban hidup yang berat, saudara sedang mengalami sakit penyakit, yang mungkin dokter sudah angkat tangan, hari ini saya mau mendorong saudara. Kalau engkau percaya Yesus sungguh-sungguh, engkau pasti disembuhkan oleh Tuhan. Sebab firman-Nya berkata oleh bilur-bilur Yesus, kita disembuhkan oleh Tuhan. Betapa hebat kuasanya bagi orang percaya. Yesus Kristus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan tidak pernah berubah, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kalau kita percaya itu sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengar, kita pasti mengalaminya. 1 Yohanes 4:4 berkata, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Itu berarti apa? Kuasa Tuhan yang ada dalam diri kita lebih besar dari problem kita, lebih besar dari sakit penyakit kita, lebih besar dari persoalan apapun dalam hidup kita. Kalau kita percaya, kita mengalami pertolongan Tuhan yang besar, dan kita bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang lewat hidup kita. Banyak orang bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Doa saya menyertai saudara di mana saudara berada. Bapa Surgawi memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita yang sakit, yang punya masalah. Saya mau berdoa buat saudara hari ini. Bapa, Engkau mengenal setiap pribadi yang ada di rumah mereka. Mungkin ada di rumah sakit, mungkin mereka sedang dirawat. Kami berdoa, kami punya Tuhan yang besar, Allah yang besar, Yesus namanya, yang sanggup memulihkan hidup kami, yang sanggup memberikan kemenangan kepada kami, yang sanggup menyembuhkan sakit penyakit. Kami berdoa dalam nama Yesus, jamalah setiap mereka yang punya masalah, jamalah setiap mereka yang sakit, sakit apapun yang sedang mereka alami. Hari ini di dalam nama Yesus, nama yang penuh kuasa, menyembuhkan mereka, melawat mereka, karena kami percaya Tuhan sanggup menolong mereka. Engkau sumber segala-galanya dalam hidup kami, sumber pengharapan kami, sumber kesembuhan kami, sumber pemulihan kami, sumber berkat yang Kau sediakan bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Dalam nama Yesus,
Hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya.